Jadi kalau di Indonesia kan maksudnya dia bisa jadi dosen asalkan lulusannya dia itu linier Mhm. gitu ya dengan, Mhm. pendidikan apa yang mau diajarkan kayak gitu kan. Tapi kalau Mhm. di Swedia, jadi secara nggak langsungnya nggak semua orang pintar itu bisa jadi guru. So, menurut Kakak, eee, apakah, Indonesia tuh cocoknya style mana? Cuma Oh, ya. itu kan individual. Kalau Iya, individual keputusannya di diri kita sendiri, diri Far. sendiri, oh, Oh, tapi kalau udah negara, Anda tahu sendiri. iya. Iya kan, gitu kan. Persetujuan itu, wah harus harus lewat ini, nah, jadi segala macam. Jadi kan banyak Betul. yang nggak sependapat, banyak yang Mmm. kayak gini, akhirnya jadi perpecahan, jadi perbedaan, akhirnya Is the available di kita soal kerja keras. Soalnya gini, gimana ya, terkadang bukan dilema juga sih, eee, Indonesia kan dalam tanda kutip ya, kita tuh seneng rebahan. nah itu dia, itu maksudnya pembicaraan Nah, eee, halo? 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 ya. Halo, suara Ah, Kak Givari kedengeran? ada udah. Jelas nggak suara saya? Oke. Jelas jelas jelas. Oke, oke. Nah, eee, nggak tahu apakah ini mental lama yang kita pendam apa soalnya ada beberapa juga yang saya dengerin ya, apa namanya, pemaparan akademis gitu, soal, kenapa kita punya, mental-mental itu gitu. Soal, eee, ditinjau ada yang ninjau bahkan dari sejarah gitu soal, eee, kesuburan tanah Indonesia itu dari dulu itu bikin kita males gitu. Jadi, ya Oh, orang oke. Indonesia kalau mau makan aja cuman nancepin kayu jadi makanan kan. Nah, apakah itu mental yang selama ini terlalu tertanam oleh kita atau ada apa lagi sebenarnya yang bikin kita kayak gitu? Halo? 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 Halo, halo? Putus ya Oke. tadi ya? Iya, putus-putus, hilang Oh, sorry, suaranya. sorry. Nah, itu tadi, orang Indonesia, di Mhm. Indonesia kita karena, dulu kita nggak bicara mungkin hari ini, dulu kan subur Mhm. nih, waktu zaman belum ada polusi. Iya 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 iya, perlu ditekankan sekali ya, Bos, ya. Iya. Iya, oke. Eee, itu kan kita tanah subur dan segala macam, eee, kita dulu itu mentality kita dalam diskusi itu dibilang, ya karena kita dari dulu kenapa kita punya mental itu karena, dulu nenek moyang kita ya dalam tanda kutip, eee, kaum rebahan juga gitu, terutama yang di daerah-daerah pegunungan ya, daerah pegunungan subur gitu. Itu Mhm. kayu ditancap jadi singkong, jadi makanan gitu. Terus orang-orang yang di bagian bahari gitu, Lagu ya, itu Kak, ya? nah orang-orang yang di bahari itu sumber daya ikannya banyak banget, mereka tinggal nangkep gitu. Sementara mereka, Mhm. apa namanya, punya keterbatasan tertentu gitu, mungkin dari sumber daya atau dari, populasinya gitu. Nah itu gimana? Yang bikin mereka kerja keras gitu dalam tanda kutip. Mhm mhm mhm. Nggak, trigger memang dari waktu waktu ya kita bilang di zaman sejarah kita di belakang gitu Mhm. ya, ada beberapa yang memicu kita menjadi diri kita yang sekarang gitu maksud kamu Heeh, kan? heeh, heeh. Gitu, yang akhirnya turun-temurun ya punya mentalnya seperti ini sekarang, kayak Mhm, gitu. Iya sih, Kak Givari, I cannot argue with that gitu ya, tapi mhm, bukan berarti, eee, don't never, apa ya istilahnya, never say no to change ya. mhm, Jangan pernah, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berkata tidak untuk perubahan gitu ya, kayak gitu. Jadi, bikinlah pola pikir yang bahwa kita tuh bisa lebih baik gitu lah, mhm, seperti itu, gitu. Jadi, menurut Kak Givari ini juga peran daripada, dunia pendidikan kayak gitu yang mhm, untuk lebih mendidik lagi untuk bisa, mengubur
atau menanamkan gitu ya Hmm. sifat-sifat giat bekerja atau segala Hmm. macam kayak gitu-gitu. Cuma memang kalau kita ngobrolnya sama mereka-mereka gitu, kita Hmm. interview, mungkin kapan-kapan kita boleh kali Far bikin social project gitu ya, pengen Boleh, tahu boleh. langsung gitu kan. Ah. Pasti mereka kan ujung-ujungnya mereka akan membalikan gitu ya, Hmm. keadaan gue seperti ini ya karena memang negara gue begini, gitu loh Far maksud Kak Givari. Jadi Ah, gitu, jadi saling circulate aja menyalahkan. terus. Iya udah Muter-muter muter gitu. aja gitu nggak akan kelar, kayak gitu kan, seperti itu, gitu. Jadi makanya itu dia jadi kayak lucu kayak gitu segala macam gitu. Bahkan kayak waktu Apa? oke oke. Mungkin kalau Kak Givari ngomong aja ini kayaknya agak jauh jadi sama topik pembicaraan kita ya. Oke, Nggak kita apa-apa. kembali Nggak, aja deh. oh, Nggak apa-apa saya kah? nggak apa-apa. Saya soalnya tadi pengen saya sempat nyinggung juga sih ke yang Apa tuh? karena tadi kakak nyinggung pendidikan gitu. Iya 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 iya. Jadi Nah, kalau kita malah jadi bahas pendidikan nih jadinya. nggak Gitu. apa-apa Soalnya ngalornya dulu aja. gini, jadi Ah. kalau gitu aja ya. Oke oke. Jadi gini, Kak Givari itu tuh ngobrol dengan salah satu petinggi salah satu yayasan. Jadi dia Hmm. ini yayasan yang memang berdiri dari tahun 60-an atau 70-an gitu ya. Hmm. Beliau ini salah satu pengurusnya di yayasan tersebut gitu ya. Hmm. Kemudian kita sempat ngobrol gitu ya. Ini Hmm. ibu gitu ya. Anaknya ini kuliah di Swedia, Pak, gitu Alright. ya. Anaknya kuliah di Swedia. Kemudian dia cerita bahwa dia mengajak bicara Kak Givari itu tentang eh, perbedaan antara pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Apa namanya, in term of quality, terus juga masalah apalagi ya, lebih ke kualitas sih memang, udah fokusnya Hmm. ke kualitas pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri gitu ya. Di mana, ketika, dia membahas tuh ada yang menarik, dia Hmm. membahas masalah pengajar di perkuliahan gitu ya. Hmm. Jadi kalau di sana, kalau kata dia nih ya gitu, dia Hmm. bercerita, beliau menceritakan bahwa kalau di Swedia, Mas Givari, kalau misalnya kita itu mau jadi dosen gitu ya, kata Hmm. dia, itu harus ada apa namanya, pendidikan Oh, khusus lagi ya oke. untuk dia bisa menjadi dosen gitu. Jadi kalau di Indonesia kan maksudnya dia bisa jadi dosen asalkan lulusannya dia itu linier Hmm. gitu ya dengan Hmm. pendidikan apa yang mau diajarkan kayak gitu kan. Tapi kalau Hmm. di Swedia, jadi secara nggak langsungnya nggak semua orang pintar itu bisa jadi guru. Ya. Nah, itu tuh Kak Givari bener-bener Ah. yang kayak keringet dingin dan Ya. gemeteran juga tadi diajak ngomong kayak gitu kan Ah. sama beliau gitu kan Kak Givari. Nggak semua orang pintar loh Mas Givari itu bisa menjadi seorang guru, seorang pengajar gitu. Karena jadi Hmm. eh, nggak hanya sekedar latar belakang pendidikan yang diambil tuh apa, tapi dia juga memang harus mendapatkan didikan khusus memang sebagai seorang pengajar. Karena itu ketika Hmm. mau jadi pengajar di Swedia, itu kamu dia itu harus ini dulu ambil pendidikannya dulu. Misalkan kita Hmm. mau ngajar ekonomi, lu harus Hmm. ngambil pendidikan ekonominya lagi. Gitu Hmm. loh, meskipun lu udah Hmm. SE gitu loh. Meskipun Ah. lu udah sarjana ekonomi, tapi karena lu mau jadi dosen, lu harus ngambil pendidikan ekonomi. Gak boleh ekonomi aja kayak gitu. Jadi Hmm. secara nggak langsung lu harus kompeten di bidang itu sebagai seorang pengajar. Kalau secara keilmuan mungkin oke, gue udah ngakuin lu pinter di Hmm. dunia Hmm. ekonomi. Hmm. Tapi untuk mengajar itu kan nggak serta-merta ngomongin masalah knowledge, Far. Nggak Ya. ngomongin masalah science. Kita nggak Ya. ngomongin masalah pengetahuan aja, tapi kita ngomongin Hmm. masalah didikan, Hmm. gitu kan. Cara mengajar, Hmm. gitu kan, seperti itu. Tutur kata, public speaking skills, kayak gitu-gitu. Itu penting itu seperti itu. Nah, kemudian dia langsung ini Hmm. kritis karena Kak Givari dia kayak tahu Kak Givari guru les bahasa Inggris gitu Hmm. kan. Terus dia Hmm. ngomongin masalah guru bahasa Inggris gitu kan. Hmm. Coba sekarang saya tanya Mas Givari, gimana dengan guru bahasa Inggris di Indonesia? Kayak gitu Hmm. kan. Apakah kemudian ketika dia mengajar bahasa Inggris, kemudian dia bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Kak Givari Not cowoknya really. senyum-senyum aja Not gitu kan really. kayak Not gitu. really. Not really. Not really. Iya kayak gitu kan. Jadi I kalau di can Indonesia little itu bit. yang penting dia bisa ngajar dan dia ngerti Hmm. bahasa Inggris gitu kan. Dia Hmm. bisa ngajar gitu kan seperti Hmm. itu. Jadi memang Hmm. lagi-lagi di Indonesia itu eh gimana ceritanya anak itu bisa jago suatu ilmu kalau si pengajarnya aja gitu kan itu Hmm. nggak bisa di situ kan seperti itu gitu. Jadi dia mengkritik eh, pendidikan di Indonesia gitu kan seperti itu. Yang akhirnya Hmm. makanya akhirnya jadi timbul pertengkaran kenapa eh be ada enggak kita nggak bisa ngomong bobrok, maksudnya kita bilangnya,
begitu rendahnya tingkat Ah, pendidikan kita seperti itu mhm, dari sisi mhm, bahkan kita dari sisi literasi gitu kan, mhm, intelektual gitu kan, itu kita masih, di bawah. Padahal banyak mhm, anak-anak di Indonesia yang juga yang memang bibit-bibit unggul sebenarnya yes, kalau dididiknya dengan baik, kan mhm, seperti itu, kayak mhm, gitu. Jadi mhm, pada saat bicara seperti itu tuh kayak gimana ya cuma, ya mau gimana ya, karena kan kalau di negara kita itu pendidikan itu sama profesinya dengan pekerjaan yang lain, yang penting selama gue bisa kerja di bidang itu, ya why not, gitu mhm, kan. Bisa ya lu mhm, diterima lah gitu, udah kayak mhm, gitu. Perkara nantinya muridnya itu nanti bisa jago atau enggak ya belakangan, kan heeh, kayak heeh, gitu gitu. heeh, Akhirnya heeh. jadi tidak mencetak anak-anak yang bisa juga gitu kan. Kualitasnya Lalu kurang. kalau bisa kurang, lalu gimana mau bisa, apa namanya, anak itu bisa jadi lawyer kalau yang ngajar hukumnya aja, eee, nggak bisa ini gitu kan, nggak bisa Mhm, mempraktekkan ilmu yang diinikan gitu. Jadi praktikal, yang dia minta tuh praktikal, Far, gitu. mhm, Jadi, mhm, knowledge itu is not always about theory, kayak gitu ya. mhm, Knowledge is all about practice gitu ya, about mhm, practical ya, practical thing gitu. Jadi mhm, kamu juga harus praktek gitu kan, kayak gitu. mhm, Memang ilmu-ilmu itu ya harus dipraktekkan, masa cuma mhm, teori di atas kertas aja kan enggak, kayak gitu kan, mhm, seperti itu. Dan itu balik lagi pada itu juga, oh iya juga sih ya. Jadi repot juga kalau misalkan kita ngomongin masalah, hasil produk mhm, anak bangsa yang mhm, yang mau bagaimana gitu kan, ketika memang, kualitas daripada pengajarnya aja itu, eee, masih perlu dipertanyakan, seperti itu. mhm, Tapi kalau menurut Kak Givari, melihat apa yang sudah Kak Givari baca dan Kak Givari lihat gitu kan di sosial media segala macam, sebenarnya mhm, permasalahan ini nggak cuma dihadapi oleh Indonesia gitu, dihadapi mhm, juga oleh negara-negara, berkembang lainnya gitu kan, kayak mhm, gitu. Tapi memang Indonesia ini cukup masih agak memang di bawah ya dibandingkan iya, dengan negara yang mereka itu, gitu. Entah mhm, mungkin Kak Givari juga nggak bisa ngomong kayak tadi Farhan ngomong bilang, karena kita dulu mungkin karena apa-apa yang kita tanam itu mentality, jadi, kita tinggal ambil gitu, kayak gitu-gitu. Memang benar sih mentality siap itu jadi. pasti pasti iya betul. Jadi sudah terbentuklah constructed gitu kan. Jadi, Mhm. sudah dari dulu terbangun seperti itu. Ya sekarang tinggal bagaimana kita mau berubah atau enggak, kan kayak gitu sih, Nah, kalau gitu. gitu, kebalik lagi kita tentang soal ya mentality pekerja keras Korea dan Jepang gitu. Nah, Mhm, eee, menurut Kakak nih ya, kan sekarang kan macam-macam nih, metode atau style pendidikan gitu. Nah, yang mhm, paling mencolok kan kalau dataran timur lah ya, Cina, Jepang, Korea, itu kan mhm, ciri khasnya dari pendidikan atau mentality, nya adalah kerja keras gitu. Sampai mhm. malam-malam, sampai, kalau bisa makan siang pun sambil kerja gitu kan kalau mereka kan. Exactly, ya multitasking, Nah, eee, tapi kan ada juga mungkin di kayak negara-negara Nordik mungkin ya, mungkin, Mhm, iya, mungkin di Swedia juga gitu, mhm. kayak mungkin di Denmark atau, Denmark, Norwegian, Norway, Norway, itu kan, mereka justru berkebalikan. Mereka tuh santai banget gitu. Mereka tuh santai apa bingits, iya iya, santai tapi berkembang sebegitu pesatnya juga gitu loh. pesannya, mhm. Nah, menurut Kakak, eee, apakah, Indonesia tuh cocoknya style mana? Style Menurut Asia kata Timur atau Presiden Pak Nordik? Presiden Soekarno, YNB, Apa sih? gerakan non-blok, bangsa Alright, kita alright. punya pendirian sendiri. Ya nggak usah ikut kanan, nggak usah ikut kiri, ya. Ah, Ya gini, kalau Kak eh, Givari melihatnya adalah, kalau kita ngomongin masalah, secara global negara gitu, satu negara gitu, mhm, kita mhm. ambil sampelnya dari kita diri sendiri aja deh, gitu kan, kayak Oke. gitu. Jadi, gimana ketika kita ingin berusaha untuk menjadi baik, apa yang kita lakukan untuk diri kita, gitu. Ah Ketika misalkan kita datang nih, kamu ketemu sama 2 orang, yang A tuh begini, yang B mhm. begini, dengan karakter yang berbeda, tapi dua-duanya sukses, kan gitu ya? Iya, Kan iya, tadi kamu bahas kan, kurang lebih kayak gitu, cuma dengan dengan style sebegitunya berbeda. ya betul, negara Nordik dengan sebegitunya mereka bisa sama-sama sukses, meskipun Mhm, karakternya berbeda, gitu. mhm, Nah, kalau Kak Givari melihat, kalau Kak Givari jadi diri Kak Givari sendiri ya, mhm, gitu. Ini, mhm. udah ini nih, udah subjektif nih ya, udah masing-masing Heeh, nih ya. heeh, Kalau Kak Givari akan mengambil yang baiknya, buang yang buruknya.
gitu. Mhm. Jadi Oke. selama gue bisa niru dari dua-duanya, kenapa enggak? Gitu loh. Jadi Hmm. karena yang dua ini kan istilahnya udah mempraktekkan langsung, dia sukses di dengan metodenya masing-masing, ya kenapa kita nggak try and error gitu. Trial and Mhm. error ini kan penting gitu. Kenapa kita nggak coba gitu? Coba kita pakai caranya dia, berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, oke kita coba lagi pakai cara yang kedua gitu. Jadi coba gitu, intinya tuh dicoba gitu. Jangan strict dengan satu hal gitu. Tapi Mhm. memang kalau kita ngomongin masalah kiblat atau masalah regulasi, pengaturan atau segala macam itu kan harus harus paten ya, harus satu aja Mhm. udah arahnya gitu kan, seperti itu. Mhm. Tapi kan bisa revise. Ya Mhm. kita bisa merevisi kan gitu Mhm. kan. Kalau misalkan gagal ya kita rubah lagi. Yang kayak kurikulum kita dirubah-rubah terus. Nah, itu yang tadi saya pengen mention. Itu Ya kan yang dirombak di-revise mulu. terus gitu ya. Hah? Dirombak mulu terus. Jujur, eh, Hah? guru-guru itu ya, terutama guru-guru sekolah ya, Iya. Heeh, heeh. sepanjang yang saya tahu dan Terus, heeh, pengalaman, itu lebih heeh. banyak diribetin soal administrasi kayak gitu-gitu. Iya, pusing nggak sih? Dibanding Lah gue ya. ngajar murid aja udah pusing, ditambah lagi gue harus belajar lagi nih ini itu, kenal ini itu. Nah, Pusing kan? Ya kayak ah, gitu sih memang. Tapi memang apa namanya? Nggak mudah gitu. Kita juga hmm, harus melihat sisi itu. Makanya sebenarnya ada yang memang harus dirubah, ada yang enggak. Kalau misalnya memang hmm, sudah bagus gitu ya, kenapa harus dirubah hmm, gitu. Meskipun alasan yang disampaikan oleh pemerintah mungkin adalah hal ini adalah untuk meningkatkan apa namanya? Meningkatkan education quality gitu kan, untuk hmm, meningkatkan kualitas edukasi kita, pendidikan kita biar lebih meningkat gitu. Tapi kan hmm, ternyata pada kenyataannya kaget hmm, gitu. Kita sebagai guru banyak kagetnya, banyak hmm. penyesuaian baru yang harus take time kan gitu kan, nggak instan bisa langsung paham dengan metode baru, dengan cara pengajaran yang baru, dengan Ganti ya presiden, ganti macam-macam metode lah biasanya. segala baru. Ganti presiden, ganti Oke, kurikulum. oh, ya Pak Gemoy kira-kira ada baru lagi nggak nih Pak Gemoy? Iya 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 nih, viral banget nih kita sebutnya presiden kita Gemoy. Iya, jadi apa namanya, Kak Givari akan lebih menyarankannya itu, kita Hmm, contek yang bagusnya bagusnya. gitu loh, kita contek aja gitu. Hmm. Cuma Oh ya, itu kan individual, kalau ya, ya. individual keputusannya di diri kita sendiri, Diri Far. sendiri. Oh, Oh, tapi kalau udah negara, Anda tahu sendiri. ya. Iya kan, gitu kan. Persetujuan itu, wah harus harus lewat ini, nah, jadi segala macam. Jadi kan banyak Betul. yang nggak sependapat, banyak yang Hmm. kayak gini, akhirnya jadi perpecahan, jadi perbedaan. Akhirnya tadinya yang mau goals-nya itu bagus, akhirnya karena pihak-pihak tertentunya tidak maksimal bekerjanya, akhirnya jadi nggak sukses juga, nggak succeed juga, gitu kan, Atau seperti itu. kepentingan. Jadi iya, betul betul, konflik kepentingan, segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut Kak Givari, kalau konflik kepentingan di setiap negara ada, gitu. Cuma Hmm. ada titik di mana mereka tuh kayak sepaham gitu loh, Far. Iya, iya. Gitu loh. Iya, Ada kalau kita tuh pemersatunya. kayak ada pemersatunya gitu loh, kayak gitu. Makanya kalau Indonesia yang membesar-besarkan nama Pancasila, membesarkan nama-nama Bhinneka Tunggal Ika. iya, Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu kan. Kok dalam hal-hal kayak gitu kadang kita banyak Ah, ini ya, mungkin iya. mungkin ada kaitannya dengan demokrasi. Iya iya iya, udah nanti panjang kalau kita demokrasi. Iya iya, udah kayak gitu sih. Intinya intinya adalah, bahwa negara kita ini unik dengan Mhm, berbeda macam-macam. Bahkan keetosan kerja, kalau kita ngomong masalah etos kerja itu tiap daerah aja beda-beda tuh ya, mhm, gitu. Meskipun jujur nih kalau Kak Givari sendiri agak kurang suka yang namanya membeda-bedakan secara, suku gitu. Tapi memang pada mhm. kenyataannya secara realita memang ternyata Berbeda. berbeda. Memang ada satu suku yang unggul dibandingkan suku yang lain gitu, karena sejarah yang berbicara, gitu kan. Ya dia bisa begini karena ya memang dulunya kakek moyang, nenek moyangnya begini kan gitu kan, seperti itu, gitu. Mhm, Jadi mereka punya etos yang memang agak lebih gitu kan, keuletan yang lebih. Makanya kalau mhm, ada orang kayak gini, ada beberapa perusahaan yang, "Saya lebih senang menerimanya orang ini," gitu, "karena kerjanya gesit," kayak gitu-gitu pernah denger mhm, gak sih, mhm. Kak, kayak Iya, iya, gitu-gitu kan? heeh, Heeh. heeh. Sedangkan orang Sunda kayak Kak Givari, orang Sunda Nah, kelemar-kelemar, kerjanya lama, kayak gitu. iya. Itu soalnya Ya emang orang emang Padang pinter ada bisnis, datanya kayak sih, gitu-gitu. Hah? Ada, iya, ada datanya tentang apa namanya, Ada ya? Ka karakteristik karakter kayak, heeh, Jawa itu, apa ya, kalau dulu kalau nggak salah tuh penjelajah, ada dia kan oke. ada sampai Madagaskar kan, sampai, Mhm mhm. terus ke mana-mana kan, Iya, mengarungi lautan ya. apa namanya, Mhm. budaya lautnya lumayan,
Terutama mungkin di Oke. Sulawesi itu lebih lebih baharinya tuh lebih lebih kuat. Nah, terus Mhm. kalau bidang seni itu biasanya orang Sunda tuh lebih lebih jago Lebih biasanya. kan ya, bener bener Ah, bener. Dia bener-bener menjaga banget ah, kearifan lokalnya. Iya ya iya iya. kayak 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 golek aja nih, kayak golek kan ini Mhm. kan dia detail banget kan pahatannya segala macam Betul gitu. betul betul betul. Kalau wayang kulit biasa dia kan seni apa namanya? Kayak ukir Dua aja ya. dua Iya ya, dimensi kan. mengukir Nah, aja. Dua dimensi, ya dua dimensi betul. kayak kertas gitu. Mhm. Nah, soalnya dari potensi-potensi itu banyak banget yang bisa kita manfaatin gitu loh. Betul betul. Dari Setuju mungkin setuju banget, setuju. dari etos kerjanya, referensi masing-masing sukunya, Padang misalnya bisnis itu ya memang udah banyak direalisasikan gitu ya, bahwa Dagang ya, karena orang orang India kan waktu datang pedagang sini dagang. Ya, Padang mampirnya itu kan Padang. identik dengan gitu kan, tetes titisan India Hmm, gitu kan. Jadi ya hmm, dagang, ya. jualan kan gitu ya. Ya memang Ditambah ada kita ada alasannya di Cindo, balik itu. ditambah kita punya Cindo kan, ya kan? Iya iya. Kita tuh harusnya Indo. bisnisnya lebih maju loh. Kita Harusnya, punya dua, kita punya harusnya. dua. Karena kita dua dan bener-bener oh my God, iya sih. Kita tuh bener-bener bener-bener campur aduk banget ya. Hmm, Dan ini ya, tapi mungkin ya itu tadi, Kak Givari sepemahamannya masih ya. tetap memegang kukuh tentang kolonialismenya itu. Hmm. Kenapa makanya kita jadi begini juga begitu ya. Ya, Emang ya. emang kurang ajar emang negara yang jajah kita dulu itu. Kurang asem memang. Iya iya iya. Iya kayak gitu Ya. sih. Jadi kayak gitu.